Kali ini saya akan bongkar sebuah kode yang sangat bagus untuk kasus debugging, yaitu program GA. J-nya itu atau G-nya itu adalah genetik, E-nya itu atau A-nya adalah algoritma atau algoritma genetika. Program ini merupakan program yang digunakan untuk mencari titik optimum dari sebuah fungsi polinomial. Nah, kalau ingat titik optimal dari satu persamaan, kita ingat pelajaran SMP dulu ya, ada persamaan kuadrat. Nah, kalau persamaan kuadrat ini mudah sekali kita mencari titik optimalnya atau titik puncaknya, entah puncak positif atau negatif. Misalnya ini ya, ini kan mudah sekali ini. Hanya fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Tinggal cari turunannya ya. dy dx, nah, df x dx gitu kan. Hasilnya kan cuma 2x ditambah 2 terus dibuat sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau fungsinya itu bentuknya seperti ini? Nih, apakah ada yang mau mencari turunannya nih? Tentu susah mencarinya. Nah, oleh karena susah, akan lebih oke jika kita menggunakan metode alternatif. Salah satunya adalah algoritma genetika. Ini kontennya ini panjang ini ya. Panjang ini ada tuh 8 halaman ya, 8 halaman. Ini adalah halaman pertama ya. Misalnya kita ingin belajar masalah crossover yang ada di GA Python tadi. Crossover. Kalau di sini kan membaca teorinya ya, teorinya crossover. Ini teorinya, dan ada teori yang lain. Tapi yang saya tembak adalah crossovernya sebagai kasus untuk mencoba debugging. Crossover. Nah, ini ya, crossover. Crossover itu kalau dalam Python seperti apa? Nah, ternyata seperti ini. Fungsi crossover ada dua argumen, parent 1 dan parent 2. Penyilangan ya, penyilangan seperti golongan darah itu ya, bapaknya A, B, ibunya O, anaknya apa. Nah, tapi ini dalam hitung-hitungan matematika. Ini kalau programnya dalam Python seperti ini. Tapi kan nggak mantap ini ya, membayangkannya susah. Kalau ingin mantap ya dicoba programnya. Cuman kalau kita mau running langsung, bagaimana kita tahu proses itu ya? Karena kalau di run itu tahu-tahu ya muncul, nggak tahu prosesnya, sudah langsung hasilnya. Mana ini proses crossovernya? Nggak kelihatan. Supaya kelihatan, maka kita seperti kalau muter video melakukan slow motion ya, seperti ini. Kita cari crossover. Nanti kan def crossover katanya, cross. Nah, di sini. Nah, di sini kita mau pelajarinya. Ini pasti dipanggil dengan crossover. Dan ada argumennya. Oke, ini kita lanjutkan lagi mencarinya di main programnya, crossover. Nah, ini ya, crossover ini. Jadi ini perlu kita rem di sini, ada merah-merahnya. Ini tinggal diklik saja jadi merah. Oke, jadi ini bisa kita debug, jangan di run ya, kita debug ini, run, kemudian start debugging begini untuk mempelajari bagaimana proses crossover itu. Ini kita klik. Oke, dia akan running dan dia berhenti di tempat kita membuat breakpoint, tempat ngerem gitu kan. Ini berhenti. Nah, ini berarti kan dia memanggil definisi crossover tadi. Ternyata kita hanya perlu 2 argumen. Nyobanya bagaimana? Katanya tadi kalau running nggak bisa nyoba, tapi kalau debugging bisa. Ini ada debug console. Debug console. Terus variabel-variabel dari yang ada di program ini juga kelihatan di sini, variables ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencoba-coba aja crossover itu kalau teorinya seperti apa, ini kan dari bentuk fungsi ini, fungsi crossover ini kita bisa tahu argumennya ya. Argumennya parent 1, parent 2. Ini tipenya ternyata float ya, bilangan desimal, bilangan real. Dan masing-masing parent 1 sama parent 2 ini adalah list yang punya 2 elemen. Oke, kita bisa kembali ke VS Code untuk mencobanya. Misalnya nanti argumennya adalah A dan B. Nah, keistimewaannya kalau kita pakai debugging, salah itu bisa kita langsung betulkan di situ. Misalnya kita mau mengcrossover A dan B. Nah, nyoba-nyobanya itu kalau salah bisa di-undo. Ya, misalnya A ini. A list tapi kita isikan 0,6 karena tadi terpancing bilangan desimal. Terus begitu lihat sebelahnya ini, loh ini ada kurung
sikunya, terus ada contohnya parent 1, parent 2, karena memang sedang dalam running kan, tapi kita tidak ingin mengganggu nilai-nilai yang ada di sini, ya kan, nilai-nilai variabelnya. Tapi ini menyadarkan kita, ternyata kita salah format A-nya, A 0,6 ini salah. Yang benar adalah list, ya kan, list tuh 2 elemen. Oke, ini kita betulkan. Kita nggak usah ngetik lagi di debug konsol, kita tinggal panah naik, A-nya keluar, ya kan. Terus kita sisipkan ini kurungnya, baru koma. 0,6 sama 0,6 misalnya sama ini ya. Kemudian kita enter. Nih A-nya jadi bener nih 0,6 0,6 seperti parent di sini. Kemudian B-nya biar mudah dioperasikan seperti rumusnya ini, kita pilih yang dijumlahkan 1 dibagi 2 gitu kan. Oke, ini B-nya kita isi dengan B-nya besar biar konsisten. Oh ya, pakai A tadi juga bisa kan, tinggal diganti B-nya. Nih A ini dipakai lagi kan bisa, nggak ngetik ini ya. Jadi apa yang pernah diketik ini nggak usah diketik lagi, cukup dengan panah naik. Ini kan praktis kalau diedit. Ini diganti B. Tapi biar dijumlahkan enak, B-nya ini diganti 0,4. Jadi nanti hasil crossover-nya adalah 0,6 ditambah 0,4. 1 dibagi 2, 5, 0,5 ya. Terus yang ini biarkan saja. Ya, 0,6. Oke, ini kita enter. Tuh. B-nya keluar di sini. Kalau khawatir loh, ini kok terminalnya kok hilang. Kan bisa diklik 3 titik ini. Ini ada terminal ya. Jadi apa yang mau ditampilkan oleh program ini yang hanya hasil runningnya tadi, itu jangan khawatir, ini masih ada terminalnya. Oke, kembali ke sini ya. Kita mau crossover, dan hasil crossover-nya ini anak ya, child. Ini kita isikan ke C aja, C. C sama dengan cross, tuh sudah muncul ini ya. Nah, kita nggak usah ngetik lagi, tinggal diklik, udah begitu. Crossover A, B, kita enter. Ternyata tuh C-nya keluar, 0,5 dan 0,6. Ini kalau kita lanjutkan, bisa ya, bisa. Jadi walaupun ini kita selingi mencoba-coba kode, mencoba-coba program, kita bisa kembali ke sini lagi. Jadi kalau misalnya program ini mau dimodifikasi, kita bisa coba-coba dulu di debug konsol. Oke, ini kita lanjutkan misalnya. Tadi kan direm, terus ini kita lanjutkan. Kalau melanjutkan dan dia masuk ke fungsi, kita harus pakai ini. Step into, jangan pakai step over. Kalau step over ini dilompati terus langsung ke sini. Jadi kita bisa step into, masuk ke definisi crossover. Ini masuk ya. Step into. Tuh masuk ke crossover. Child X. Nih yang 0,1 tadi ya. 0, berapa tadi? 0,4 sama 0,6 tadi ya ini ya. Yang A dan B. Tapi ini kan parent 1 sama parent 2. Isinya ada di sini ya. Parent 1 sama parent 2. Ini kalau mau didetailkan isinya. Tuh, enak sekali jadinya. Jadi kita bisa melihat detail apa yang sedang dioperasikan atau variabel-variabelnya, bisa melihat prosesnya, bisa juga mengotak-atiknya dengan debug konsol, bisa tahu tampilannya kalau memang ada ya, pakai terminal gini. Bisa mengeluarkan lagi apa yang dicoba-coba cukup dengan panah naik dan panah turun. Ya, oke, ini sekedar kasus menunjukkan kalau kita belajar programming atau belajar kode-kode yang ada di internet yang banyak, kalau dengan running itu tidak begitu mengena, tidak signifikan. Maka kita harus melakukan debugging. Kebetulan yang saya debug ini adalah program GE dari konten yang ada di sini. Ya, sumbernya ada ini kalau mau lihat, tetapi ini kodenya masih menggunakan bahasa C. Jadi bukan menggunakan Python. Pythonnya sudah saya modifikasi dari bahasa C yang ada di website ini. Ya, mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk pembelajar yang biasanya kalau belajar kode itu langsung running, bukan debugging.